Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Sabtu pada pagi hari ini, di mana tanggal 30 November 2024. Sepanjang satu minggu ini kita berbicara banyak berkenaan dengan agenda Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam perenungan terakhir atas tema tersebut. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan dan nantinya kita akan masuk di dalam pokok doa kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami semuanya. Jikalau kami boleh mendapati hidup kami sehat saat ini, jikalau kami boleh mendapati kesempatan demi kesempatan yang ada yang Tuhan berikan buat kami, semata-mata bukan karena kuat dan hebatnya setiap kami, tetapi karena pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami lebih jauh di dalam melakukan berbagai macam aktivitas kami di hari ini, kami mau datang bersyukur karena kami punya kesempatan untuk bersekutu kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan salah prioritas. Bacaannya terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya agenda. Dan di dalam setiap agenda kita itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa sepenting-pentingnya agenda kita, agenda Tuhanlah yang lebih penting. Dan mengerjakan agenda Tuhan itu bukanlah sebuah proyek yang terpisah. Misalnya, ketika kita mengerjakan PR, itu tidak boleh dikerjakan di sekolah, tetapi harus dikerjakan di rumah. Karena mengerjakan agenda Tuhan itu bisa dilakukan ketika kita sedang mengerjakan agenda kita. Di dalam bacaan tadi berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Ini mengacu kepada setiap tindakan yang akan kita ambil, yang harus selalu berada di dalam kebenaran. Jadi dalam setiap rencanamu, kita kemudian harus mengutamakan ada nilai-nilai kebenaran yang harus diterapkan di sana. Di dalam setiap pergumulan kita, bahwa bagaimana kemudian kita harus datang mencari Allah di sana. Dan di dalam setiap sukacita dan ucapan syukur kita, bagaimana kemudian kita harus menyadari bahwa Allah lah yang menjadi aktor utama, yang membuat kita bersukacita dan bersyukur atas itu semua. Jadi mengerjakan agenda Tuhan dan mengerjakan agenda kita itu bisa dilakukan secara bersamaan. Dan bagaimana kemudian nama Tuhan yang dipermuliakan di sana. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30, di sana dikatakan bahwa Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini adalah perkataan daripada Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Di mana pada waktu itu murid-muridnya merasa terancam akan popularitas mereka yang akan hilang, di mana hadirnya atau munculnya kelompok yang baru. Kelompok yang baru yang dimaksud di sini adalah kelompok Yesus dan murid-muridnya.
yang pada saat itu lagi viralnya. Tetapi menarik bahwa bagaimana kemudian Yohanes Pembaptis ini justru mengeluarkan statement yang berbeda dengan para pemimpin dunia pada umumnya. Termasuk juga harapan daripada para muridnya pada waktu itu. Ketika Yohanes mengungkapkan hal tersebut, ini menunjukkan sikap yang tulus dan rendah hati. Yohanes Pembaptis paham betul akan tujuan dan panggilannya. Dia menyadari bahwa misinya hadir di dalam dunia ini adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis menyadari prioritasnya. Sebagaimana kita adalah orang-orang percaya, bagaimana kita juga harus memahami prioritas dalam kehidupan kita. Dan prioritas kita adalah bagaimana kemudian selalu mengutamakan agenda Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita memprioritaskan Kristus, artinya kita sedang memberi ruang bagi dirinya untuk kemudian bekerja melalui kehidupan kita. Pernyataan Yohanes, "Aku semakin kecil," adalah sebuah panggilan setiap kita untuk merendahkan hati kita di hadapannya. Dalam dunia yang seringkali mendorong kita untuk mencari pengakuan dan posisi, kita diajak untuk mengingat bahwa kebesaran sejati datang dari melayani dan mengasihi orang lain. Ketika kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka lepaskan ego kita dan fokus pada kemuliaannya. Dengan berkata, "Dia semakin besar." Kita membuka diri untuk membiarkan karyanya mengubah hati dan pikiran kita. Kita menjadi lebih peka terhadap suaranya dan lebih berkomitmen untuk mengikuti jejaknya. Ketika kita mengedepankan Kristus, hidup kita dapat menjadi saksi bagi orang lain. Dengan menunjukkan kasih dan kerendahan hati, kita memberi orang lain gambaran tentang siapa Kristus dalam kehidupan kita. Kita juga dapat menjadi saluran berkat yang mendorong orang lain untuk mengenal dan mengagumi Tuhan melalui kehidupan kita. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Biarlah ini menjadi doa dan komitmen setiap kita dalam setiap tindakan, perkataan, dan sikap kita. Kita berusaha untuk selalu mengutamakan Kristus, merendahkan diri dan membiarkan kemuliaannya bersinar melalui kehidupan kita. Karena kita adalah monumen kasih Allah. Jadi jangan sampai kita salah prioritas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kembali diingatkan akan firman bahwa bagaimana kemudian kami harus selalu memprioritaskan agenda Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami dipanggil untuk itu. Dan ajarlah kami untuk selalu mengingat dan menghidupi akan panggilan tersebut. Di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah ini kita akan melihat beberapa pokok doa yang dimana kita akan doakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.